Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama mempelajari tentang hukum waris. Bersama saya Muhammad Ipaloat, yang mana di pagi ini kita akan mempelajari salah satu masalah dalam hukum waris yang sangat urgen sekali, yaitu tentang ahli waris pengganti. Dan sebelum kita masuk kepada materinya, terlebih dahulu saya sampaikan sub pokok. Oke, pembahasan ini dalam sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menganalisis ketentuan hukum kewarisan Islam dan menyelesaikan pembagian harta waris berdasarkan dalil syar'i. Kompilasi hukum Islam serta perkembangan hukum kewarisan di Indonesia. Indikatornya atau kesimpulannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sejarah dan dasar hukum ahli waris pengganti, menentukan pihak yang dapat menjadi ahli waris pengganti, menafsirkan ketentuan pasal 185, kompilasi hukum Islam secara tepat. 3. Oke, kita masuk dengan materinya yaitu pengertian ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah seseorang yang memperoleh hak waris karena menggantikan kedudukan ahli waris yang seharusnya menerima warisan tetapi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Maksudnya yaitu anak dari ahli waris itu berhak mendapatkan warisan sebagai pengganti dari ayahnya, karena ayahnya merupakan seorang ahli waris yang meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga anak itu berhak mendapatkan warisan. Nah, dia itulah yang disebut dengan pewaris pengganti. Nah, konsep ini berkembang dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap keturunan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu. Sedangkan dalam hukum Islam klasik, konsep ahli waris pengganti tidak dikenal secara eksplisit seperti dalam hukum Indonesia. Namun, di Indonesia konsep ini diakomodasikan dalam kompilasi hukum Islam. Poin kedua yaitu dasar hukum ahli waris pengganti di Indonesia. Dalam dasar hukum utama terdapat dalam kompilasi hukum Islam yaitu pada pasal 185 kompilasi hukum Islam. Yang mana dalam pasal ini terdapat dua ayat, yaitu ayat 1 menjelaskan tentang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Yang maksudnya seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu anak dari ahli waris yang meninggal itu dia berhak mendapat warisan, yang mana dia itu disebut dengan ahli waris pengganti. Ayat kedua, dia menjelaskan tentang bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maksudnya, apabila ahli waris yang meninggal itu mempunyai 2 orang anak atau lebih, bagian ahli warisnya tetap seperti ahli waris masih hidup. Ya, hitungnya seorang saja. Itu maksud atau pengertian dari ayat kedua ini. Ya, sekarang ke poin C atau ketiga, tujuan adanya ahli waris pengganti. Pemberlakuan ahli waris pengganti bertujuan untuk 1. Memberikan perlindungan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu. 2. Menciptakan keadilan dalam pembagian harta waris. 3. Menjaga kemaslahatan keluarga. 4. Mencegah sengketa antar ahli waris. Nah, hal ini kenapa sangat penting? Ada tujuannya ahli waris pengganti karena hal yang sangat urgen terjadi dalam pemecahan keluarga atau kehamilan oleh rumah tangga atau keluarga adalah tentang pembagian ahli waris. Sehingga ahli waris pengganti ini benar-benar harus diatur dengan adanya undang-undang, agar ketika pembagian ahli waris tidak ada permasalahan tentang
hak-hak ahli waris dalam mendapatkan warisan tersebut. Seperti satu ini, dia memberikan perlindungan kepada cucu orang tua meninggal terlebih dahulu. Maksudnya, cucu dari ahli waris yang meninggal sebelum pewaris, dia pun berhak mendapatkan warisan. Nah, itu yang disebut dengan pengganti ahli waris atau ahli waris pengganti. Kedua, menciptakan keadilan dalam pembagian harta waris. Nah, hal ini kenapa demikian? Karena untuk menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan, seluruhnya harus diatur dalam undang-undang. Sehingga ketika dalam pembagian warisan, kita tidak bisa lepas daripada undang-undang. Ketiga, menjaga kemaslahatan keluarga. Nah, kalau sudah ada dalam undang-undang, maka pembagiannya kita tidak boleh mengikuti kemauan kita sendiri, tetapi kita harus kembali kepada peraturan dan undang-undang yang sudah diberlakukan di Indonesia. Nah, 4, mencegah sengketa antar ahli waris itu. Makanya dalam pembagiannya itu kita tidak boleh keluar daripada undang-undang yang telah diatur itu atau ditetapkan. Ya. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu syarat ahli waris pengganti. Nah, di dalam ahli waris pengganti, dia harus memiliki syarat-syarat tertentu. Kalau dia tidak memiliki syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang, maka dia tidak termasuk dalam ahli waris pengganti. Nah, dari itulah marilah kita sama-sama menyimak atau mendengar apa yang dimaksud dengan syarat ahli waris pengganti. Yang mau menjadi ahli waris pengganti, dia harus memiliki syarat-syarat seperti 1, seseorang dapat menjadi ahli waris pengganti harus memenuhi syarat. Pertama, orang yang digantikan adalah ahli waris sah. Maksudnya, orang yang digantikan ahli waris sah itu maksudnya ahli waris itu atau ahli pengganti itu dia merupakan anak sah dari ahli waris. Dia bukan anak angkat ataupun anak asuh ataupun anak dari saudaranya. Yang berikut, ahli waris yang digantikan meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Maksudnya, ahli waris pengganti itu dia berhak menjadi ahli waris pengganti apabila ahli waris meninggal lebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Nah, yang berikut yaitu pengganti merupakan keturunan langsung dari ahli waris. Maksudnya, ahli waris pengganti ahli waris itu dia merupakan keturunan langsung dari si ahli waris. Yang berikut tidak termasuk orang yang terhalang penerimaan warisan. Ya, poin ini sangat penting. Di sini tidak termasuk orang yang terhalang dalam penerimaan warisan. Poin berikut ini sangat jelas diatur dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pada pasal 173. Dalam pasal 173, dalam ayat pertama dia menjelaskan bahwa seseorang walaupun dia adalah ahli waris, dia tidak berhak mendapat warisan apabila dia dengan sengaja atau tidak sengaja ingin menfitnah dan membunuh si pewaris. Maka orang tersebut walaupun dia ahli waris, dia tidak berhak menerima warisan. Berikutnya kita masuk ke poin E. Siapa yang dapat menjadi ahli waris? Maksudnya siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris pengganti. Umumnya, yang pertama cucu menggantikan ayahnya, cucu menggantikan ibunya, atau keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Maksudnya, cucu menggantikan ayahnya kalau ayahnya meninggal sebelum kakeknya meninggal. Maksudnya, ayah dari si cucu ini meninggal sebelum kakeknya yang merupakan ahli waris itu meninggal. Sehingga cucu ini dia berhak menggantikan ayahnya. Nah, cucu menggantikan ibunya maksudnya kakek tadi mempunyai 2 orang anak, yaitu 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, terus yang si perempuan ini yang merupakan ahli waris dari kakeknya tadi itu meninggal sebelum kakeknya meninggal. Nah, cucu ini dari si ibu tadi, si perempuan tadi itu berhak menggantikan ibunya dalam mendapatkan warisan. Makanya dia disebut dengan ahli waris pengganti. Nah, terus keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Contohnya, kakek meninggal anaknya ada 2, Ahmad sama Budi. Ahmad meninggal lebih dahulu sebelum kakeknya.
sedangkan Budi masih hidup. Nah, Ahmad meninggal, dia meninggalkan anaknya yang bernama Ali. Maka ketika dalam pembagian warisan, Budi dan Ali sama-sama mendapatkan warisan. Dan Ali di sini berstatus sebagai ahli waris pengganti. Oke, kita masuk ke poin F, yaitu contoh perhitungan sederhana. Pewaris meninggalkan satu anak laki-laki yang masih hidup dan satu anak perempuan meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan 2 orang anak. Nah, harta yang ditinggalkan itu 120 juta. Langkahnya pertama yaitu kita tentukan bagian anak semuanya seolah-olah masih hidup. Maksudnya anak laki-laki dan anak perempuan tadi kedua-duanya masih hidup. Terus cara pembagiannya, bagi anak perempuan yang telah meninggal dialihkan kepada anak-anaknya. Nah, dan anak-anaknya itu yang disebut dengan ahli waris pengganti. Nah, terus dibagikan kepada ahli waris pengganti. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan ahli waris pengganti dan ahli wasiat wajibah. Hal ini perlu saya jelaskan bahwa aspek yang pertama ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Dasar hukum ahli waris pengganti ada pada kitab kompilasi hukum Islam pasal 185. Sedangkan dasar hukum pada wasiat wajibah, ketentuan wasiat dalam hukum Islam dan juga putusan Mahkamah Agung. Kedudukan ahli waris pengganti itu menggantikan ahli waris. Sedangkan wasiat wajibah kedudukannya dalam hukum Islam itu mendapat melalui wasiat. Nah, sumber harta yaitu harta warisan. Maksimal di wasiat wajibah itu dia mendapatkan sebagian harta atau sepertiga bagian daripada harta yang ditinggalkan. Dan ini dia harus mendapatkan sesuai dengan keputusan dari pengadilan. Ya, sekarang kita masuk kepada yang poin terakhir, itu permasalahan praktik di Indonesia. Ya, pertama-tama kita lihat dalam permasalahan praktik Indonesia ini, kebanyakan penduduk Indonesia yang beragama Islam selalu menggunakan proses pembagian warisan itu menggunakan hukum positif, bahkan hukum Belanda. Mereka tidak mengikuti hukum waris yang ada dalam agamanya, yaitu hukum waris Islam. Sehingga terjadi sengketa dalam pembagian warisan itu. Pertama-tama sengketa yang terjadi yaitu tentang penolakan ahli waris lain, perbedaan penerapan secara fikih klasis dan kitab kompilasi hukum Islam, dan pembuktian hubungan keluarga. Nah, sini saya jelaskan sedikit tentang sengketa pembagian warisan. Yang mana pada umumnya kita di Maluku, dan khususnya kita di Seram bagian timur ini, sengketa pembagian warisan sangat rentan terjadi. Kenapa? Karena masih selalu menggunakan pembagian warisan dengan menggunakan atau mengikuti hukum adat. Yang mana dalam adat, kebanyakannya itu laki-laki yang dominan terhadap perempuan. Tetapi di dalam hukum waris, itu semuanya mendapat bagian masing-masing. Hal ini sudah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 11. Yang mana di situ sudah teratur dengan rinci masing-masing ahli waris dengan bagiannya masing-masing. Nah, berikut lagi penolakan ahli waris lain. Ini karena kurang pemahaman tentang makna ahli waris sehingga terjadi penolakan ahli waris lain. Seperti yang sedang kita bahas sekarang ini adalah tentang ahli waris pengganti. Hal ini sudah jelaskan dalam hukum Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 185. Sehingga penolakan ahli waris lain tidak sedemikian lagi. Kemudian perbedaan penerapan antara fikih klasis dan kitab undang-undang hukum Islam. Ini perbedaan sangat signifikan, namun dalam kita masyarakat Islam selalu mengikuti kompilasi hukum Islam. Dan yang terakhir, pembuktian hubungan keluarga. Ini sangat penting, yaitu kita bicara tentang keturunan langsung keluarga, yaitu kalau dalam patrilineal yaitu bersifat dari ayah turun ke bawah, yaitu garis keturunan laki-laki ke bawah. Sedangkan kalau matrilineal berarti dari keturunan ibu ke bawah. Oke, terima kasih penjelasan singkat saya. Semoga dengan penjelasan singkat ini kita dapat memperluas hukum waris Islam dan bagaimana cara pembagiannya. Semoga tidak terjadi sengketa di antara
kehidupan berkeluarga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tegakkanlah hukum waris ini. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mau meninggal dunia, beliau mengatakan bahwa setelah saya meninggalkan dunia ini, salah satu warisan yang hilang adalah hukum waris. Oke, terima kasih. Nasun minallahi wal fathun yarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.